Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa mengikuti masa ta'aruf siswa madrasah MTS Negeri 4 Sidoarjo dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian sholat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing umat manusia dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, dari kegelapan menuju terang benderang, dari kejahiliaan menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga kalinya saya ucapkan selamat bergabung di MTS 4 Sidoarjo pada Anda sekalian siswa baru tahun ajaran 2020-2021. Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita akan membahas tentang membangun karakter moderat. Ya, membangun karakter moderat, insya Allah saya sampaikan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Itu nama saya, itu wajah saya, foto saya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas di situ, kita akan membahas dulu tentang siapa sebenarnya kita. Saat ini kita, anak-anak sekalian, mungkin berusia antara 11, 12, 13 tahun. Nah, siapa sebenarnya manusia umur sebegitu itu, 11, 12, dan 13 tahun itu? Ya, usia-usia SMP, usia-usia sanawiyah. Anak-anakku sekalian, dalam kajian psikologi, rentang masa kehidupan manusia itu dikenal ada beberapa tahapan rentang kehidupan. Yang pertama mulai dari dalam kandungan, itu disebut pranatal atau sebelum kelahiran. Kemudian lahir atau neonatal. Kemudian juga ada tahap perkembangan selanjutnya, masa kanak-kanak. Kemudian masa anak. Kemudian masa seusia kalian. Ya, untuk kalian sekarang yang umur 11, 12, 13, itu disebut dengan rentang remaja. Jadi tahap perkembangan remaja. Kalau usia 11, 12, 13 yang mulai pubertas, itu disebut dengan remaja awal. Kemudian anakku sekalian, dalam masa rentang remaja awal ini, ya, ini ada kesulitan-kesulitan yang mungkin akan Anda lalui, ya. Dari sisi istilah sosial, kita belum bisa dikatakan sebagai manusia dewasa, tetapi kita juga tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak. Nah, itulah masa rentang remaja. Kemudian sekalian, anak-anakku sekalian, di sini di masa rentang remaja awal ini, ya, ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul, akan timbul, ya. Mulai dari pergaulan, kemudian lingkungan di keluarga dan lain sebagainya. Contoh, seusia kalian, ya, seusia kalian itu sulit kalau ikut bancaan, berarti ikut anak-anak, padahal sudah besar. Tapi kalau ikut waliman, kenduren, itu juga belum bisa ikut. Karena apa? Masih posisinya masih anak-anak. Jadi kesulitan. Tetapi anak-anak sekalian,
rentang masa remaja ini sangat-sangat penting. Ya, masa remaja awal ini ditandai dengan pubertas atau adolescence. Apa itu pubertas? Yaitu masa transisi antara anak-anak kepada dewasa. Ini disebut pubertas. Nanti kalian akan dapat pengetahuan ini di mata pelajaran bimbingan konseling atau BK. Nah, ciri-cirinya apa pubertas itu? Contoh, mulai tumbuh kumis, suaranya mulai beda, membesar. Kalau yang perempuan, suaranya mulai nyaring, mulai merdu, dan lain sebagainya. Nanti dibahas di mata pelajaran BK. Kemudian anak-anak sekalian, setiap rentang atau masa perkembangan, tahap perkembangan atau fase perkembangan itu mempunyai tugas-tugas perkembangan sendiri. Ya, kalau misalnya masa anak-anak itu kanak-kanak itu mulai belajar berjalan, kemudian belajar makan, belajar minum dan lain sebagainya. Masa anak-anak itu mulai bersosialisasi dengan lingkungan, dengan teman sebaya, dan sebagainya. Lah, pada masa perkembangan remaja ini, kalian akan bertugas untuk mencari jati diri individu kalian. Ya, jati diri kalian ini sebagai apa? Nah, ini peneguhan-peneguhan itu akan kalian lakukan pada masa remaja ini. Kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada definisi tentang karakter atau pengertian daripada karakter. Pada kamus psikologi, pengertian karakter itu bersinonim dengan traits yang bermakna karakteristik atau sifat dari yang khas pada individu. Ya. Nah, disebut pula dengan istilah karakter, watak, sifat, ya, yang semuanya dapat diartikan sesuatu atau kualitas atau sifat yang menetap secara terus-menerus dan kekal pada seseorang atau pada individu. Nah, sebelumnya saya terangkan dulu apa itu individu. Individu itu berasal dari bahasa Latin, asal kata dari indivere, artinya tidak dapat dipisah. Ya. Apa yang tidak dapat dipisah dalam diri manusia? Yaitu antara jiwa dan raganya. Jadi dalam disebut individu karena jiwa dan raga manusia itu tidak dapat dipisahkan. Itu arti kata individu, asal kata dari indivere. Kemudian yang kedua, definisi daripada moderat. Moderat itu apa? Ya. Yang dimaksud dengan moderat yaitu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau radikal. Ya. Atau yang kedua, ya, definisi dari moderat itu adalah berkecenderungan ke arah jalan tengah. Jadi dalam mengambil tindakan, mengambil sesuatu, perilaku, itu mengarah kepada ke jalan tengah. Tidak ke kiri atau ekstrim, atau tidak ke kanan atau radikal. Ya, ini yang disebut dengan moderat. Berarti membangun karakter moderat itu berarti membangun sifat atau watak yang berkecenderungan ke arah jalan tengah. Ya, menghindari perilaku yang ekstrim dan atau menghindari perilaku yang radikal. Itulah yang dimaksud dengan membangun karakter moderat, yaitu membangun perilaku yang di tengah-tengah. Ya, tidak keras, tidak halus. Tidak kasar, tidak halus, maaf ya. Tidak keras, tidak lembek. Ya, tidak kaku dan tidak lemas. Itulah yang dimaksud dengan karakter moderat. Anak-anakku sekalian, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. Di situ dijelaskan bahwa umat Islam merupakan umatan wasaton, umat tengahan, yaitu umat yang secara istimewa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala paling baik dan paling bagus
Karena apa? Karena kemampuannya dalam menerapkan karakter manusia yang adil. Jadi manusia yang paling bagus, umatan wasaton dalam hal ini adalah manusia yang dijadikan Allah karena mempunyai dan menerapkan karakter manusia yang adil, sehingga dapat menjadi saksi yang adil dalam perbuatan orang-orang yang menyimpang dan perbuatan orang-orang yang mengikuti jalan yang benar. Jadi manusia yang adil itulah, atau manusia yang wasaton itulah manusia yang sempurna, manusia yang bagus, manusia yang istimewa karena mampu berada di tengah-tengah. Kemudian kita, ya, umat manusia, umat Islam akan dapat menjadi umat yang terbaik manakala mampu menampilkan diri dengan ciri adil dan berperan sebagai saksi yang adil. Nah, jadi ciri dari manusia yang sempurna, umatan wasaton, umat yang tengah, moderat, itu adalah adil dan berperan sebagai saksi yang adil. Nah, istilah umatan wasaton atau wasat atau tengahan ini, ya, yang moderat ini, yang disebut dalam Al-Quran tadi, kemudian dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi beberapa istilah. Yang pertama, ya, umat Islam moderat atau Islam moderat. Yang kedua, Islam wasatiyah. Dan juga ada istilah lain, moderasi dalam Islam. Jadi itu. Anak-anakku sekalian, ada beberapa ciri karakter moderat. Ya, seseorang itu bisa dikatakan mempunyai karakter moderat jika mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, cirinya adalah tawasud. Tawasud itu mengambil jalan tengah, yang artinya tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi. Ya, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi. Itu arti kata tawasud. Yang kedua, tawazun. Seimbang antara tuntunan duniawi, ya, di dunia ini dan ukhrawi. Ya. Kemudian tegas dalam menyatakan prinsip terhadap penyimpangan dan perbedaan. Contoh, kalau kita sebagai siswa, ya, kita harus seimbang antara kehidupan duniawi, belajar, kemudian belajar ini macam-macam, ya, bisa di kelas, bisa di lingkungan, bisa di keluarga. Kemudian juga harus seimbang juga dengan kehidupan ukhrawinya. Apa? Beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah yang telah menciptakan kita. Jadi kita harus imbang. Kapan kita belajar, kapan kita bermain, kapan kita harus beribadah, kapan kita sholat, kapan kita mengaji, itu harus seimbang. Ya, seimbang. Bukan belajar tok tanpa ibadah, atau ibadah tok tanpa belajar. Nah, jadi itu salah. Harus seimbang. Itu adalah salah satu ciri karakter moderat yang kedua. Ciri karakter moderat yang ketiga adalah i'tidal, adil dalam merealisasikan hak dan kewajiban secara proporsional. Jadi adil. Yang dimaksud adil di sini itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, kita sebagai seorang siswa, ya, tempat kita sebagai siswa, adilnya di mana? Kita mendapatkan pelajaran, ya, dari Bapak Ibu guru, bimbingan dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus bisa melaksanakan tugas kita. Ya, ini adil. Kita sebagai siswa mendapatkan tugas. Oke, kita kerjakan. Tapi kita juga harus mendapatkan pelajaran, mendapatkan bimbingan. Itu adil. Tadi kita menempatkan diri kita sebagai siswa. Maka tugas dan kewajiban kita sebagai siswa kita laksanakan dengan benar, itu adil. Nah, itu ciri yang ketiga daripada karakter moderat. Ciri yang keempat, anak-anakku sekalian, adalah tasamuh, toleran.
Ya. Dalam permasalahan yang bersifat ikhtilafi. Ikhtilafi itu ada perbedaan. Selalu saja dalam lingkungan kita, bahkan bukan hanya dalam lingkungan, dalam keluarga saja, itu selalu ada perbedaan. Perbedaan pendapat, apalagi di lingkungan, apalagi di madrasah, di sekolah, yang latar belakangnya berbeda-beda. Selalu banyak perbedaan-perbedaan. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini, kita harus toleransi, ya, kita menghargai, ya, perbedaan-perbedaan tersebut, yang mana perbedaan tersebut bisa dalam bentuk keagamaan, sosial, budaya, kemasyarakatan, misalnya budaya ya, cara berpakaian. Oh, itu perpakaiannya kok aneh. Contohnya, ya ada yang pakai kopiah, ada yang pakai udeng. Nah, itu perbedaan-perbedaan. Nah, tetapi ketika kita berada di lingkungan yang besar, di antaranya adalah sekolah, madrasah, maka kita harus ya menghargai perbedaan tersebut. Tetapi yang paling penting, kalau kita sudah masuk di sekolah, lingkungan madrasah, ya perbedaan-perbedaan tersebut kita hargai, tetapi yang paling penting adalah kita menjunjung tinggi aturan yang ada di sekolah. Nah, itu berkaitan dengan ciri yang kedua tadi, i'tidal atau adil. Anak-anakku sekalian, ciri yang kelima ada musawah, ya, atau persamaan, tidak diskriminatif. Ya, kalau kita berada di madrasah, fungsi kita adalah sebagai siswa, maka semuanya sama, tidak membeda-bedakan, ya, tidak membeda-bedakan status sosial, misalnya itu anaknya orang kaya, itu anaknya orang miskin, aku luwe apik, aku lebih baik bergaul dengan anaknya orang kaya karena saya nggak mau bergaul dengan anaknya orang miskin, ya, itu tidak boleh, ya, semuanya sama, ya. Yang selanjutnya ada karakter syura atau bermusyawarah, dialog. Jadi dalam menyelesaikan masalah, orang yang berkarakter moderat itu biasanya selalu bermusyawarah, ya, tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Itu ciri karakter moderat yang keenam. Ciri yang lain, yang ketujuh, ya, yaitu islah, selalu mendamaikan, ya, mengutamakan perbaikan dan kemajuan demi kemaslahatan bersama. Jadi selalu mendamaikan, tidak membuat onar, ya, tidak membuat masalah-masalah baru, ya, selalu mengutamakan perbaikan-perbaikan, ya, kemudian juga, ya, tidak membuat, ya, gaduh dan lain sebagainya. Ini ciri daripada karakter moderat. Nah, sebagai siswa, ya, Anda sekalian tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat gaduh di sekolah atau madrasah. Ya, misalnya, ya, bertengkar, ya, berkelahi, mencuri, ya, itu jangan, karena itu tidak mendamaikan, tapi membuat gaduh. Ciri yang selanjutnya adalah aulawiyah, ya, memprioritaskan hal-hal yang terpenting. Kalau kita sebagai siswa, ya, maka yang terpenting dari tugas kita sebagai siswa adalah belajar. Ya, belajar, bukan merumpi, bukan aku sekolah GMTS 4 Sidoarjo biar nanti bisa ke kantin bebas. Bukan itu. Tugas daripada siswa adalah belajar. Nah, itu adalah prioritas yang terpenting. Ya, belajar itu macam-macam, ya. Bisa dari belajar pelajarannya, kemudian belajar dari sisi sosial, bergaul dengan teman, kemudian menghargai teman, menghargai guru. Oh, dari strata sosial saya adalah siswa, maka saya harus menghargai guru saya. Itu memprioritaskan hal-hal penting. Kalau waktunya misalnya zuhur, sudah ada adzan, maka prioritasnya apa? Istirahat untuk sholat. Ya, jangan bermain, jangan ke kantin. Nah, itu
sifat ke-8 daripada ciri karakter moderat. Ciri yang ke-9 ada tatawur wal ibkar, yaitu ciri siswa yang moderat, ya, itu dinamis, selalu berubah menjadi lebih baik. Ya, tatawur selalu berubah menjadi lebih baik, dinamis. Kemudian juga inovatif, ya, kreatif, membuat inovasi-inovasi, mengusulkan sesuatu yang baik, ya, bukan yang jelek. Nah, jadi ini untuk kemaslahatan atau untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan. Maka siswa yang moderat itu selalu dinamis dan inovatif serta kreatif. Ciri yang ke-10 ada tahadur. Tahadur itu apa? Punya adab, punya sopan santun, menjunjung tinggi akhlak mulia. Anak-anakku sekalian, kita yang di MTS ini, madrasah, ya, sekolah umum yang berciri khas dengan keagamaan. Jadi pembelajarannya tetap pembelajaran umum, mata pelajaran umum, matematika, IPA, bahasa Inggris dan lain sebagainya tetap ada. Tetapi di situ ada banyak juga mata pelajaran yang bersifat keagamaan. Ya. Nah, dari mata pelajaran keagamaan inilah kita akan dididik tentang akhlak kita. Ya, dari akhlak ini maka ada, ketika akhlak ini sudah menyatu dalam diri kita, maka kita akan mempunyai identitas sebagai manusia yang berakhlak mulia. Ya, anak-anakku sekalian, itu 10 ciri daripada siswa atau manusia yang berkarakter moderat. Kemudian siswa moderat itu juga memiliki satu, ya, yang karakter yang dimiliki oleh siswa moderat, satu, memiliki ilmu dan keimanan yang benar, ya, ilmu dan keimanan yang benar. Maka dari itu kita ketika belajar, maka belajarlah pada orang-orang atau pada guru, pada ustadz, pada kiai yang benar keilmuannya, ya. Kemudian dari ilmu yang benar itu, ya, ilmu dan keimanan yang benar itu, kita bisa mampu melaksanakan rukun Islam, ya, rukun Islam. Yang kedua, ya, karakter yang dimiliki siswa moderat itu menjunjung tinggi akhlak mulia. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita nanti di MTS ini akan belajar tentang ilmu-ilmu agama. Di samping itu juga ilmu-ilmu umum. Dari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum itu diharapkan kita mempunyai akhlak mulia, identitas dan integritas sebagai seorang siswa muslim. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat, mengutamakan perbaikan dan kemajuan demi kemaslahatan bersama. Yang keempat, mengambil jalan tengah dengan tidak melebihkan dan tidak mengurangi ajaran Islam. Ya, mengatakannya hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil, yang benar adalah benar, yang salah itu adalah salah. Jadi itu. Yang kelima, bersikap adil. Ya, bersikap adil. Yang keenam, toleran. Ya, tadi sudah saya terangkan di ciri-ciri tadi. Kemudian juga yang selanjutnya, ya, tidak bersikap diskriminatif terhadap sesama siswa. Jadi menghargai sesama siswa, siapapun dia, dari strata sosial apapun, dari keluarga manapun, tetap kita hargai, sama, ya, sama. Jadi itu tidak diskriminatif atau sama, kesamaan dalam hak dan kewajiban. Yang selanjutnya, mampu menggunakan dialog atau musyawarah sebagai jalan penyelesaian masalah. Jadi ketika ada masalah, maka bermusyawarah atau berdialog untuk menyelesaikan masalah, tidak karpe dewe, tidak otoriter. Ya, jadi itu. Jadi semuanya diselesaikan dengan musyawarah ketika ada masalah. Kemudian inovatif dan dinamis. Selanjutnya,
dapat membedakan perbuatan baik dan benar dengan perbuatan salah dan jahat. Ya, jadi orang yang moderat, siswa yang moderat itu bisa membedakan mana baik, mana benar, dan mana salah dan mana jahat. Jadi dapat membedakan itu. Anak-anakku sekalian, kenapa kita harus menjadi orang yang moderat? Ya, di tengah-tengah, jalan tengah. Anak-anakku sekalian, mulai dari kemerdekaan Indonesia tahun 1945, 17 Agustus, ya, sampai sekarang, selalu saja ada halangan-halangan dalam pembangunan. Ya, selalu ada pemberontakan. Bayangkan, Partai Komunis Indonesia itu sudah memberontak 3 kali. 1 kali sebelum merdeka, ya, kemudian 2 kali setelah kemerdekaan, ya, tahun 48 di Madiun dan tahun 65 di Jakarta, bahkan nasional itu pada tahun 65. Kemudian juga ada pemberontakan DITII, kemudian ada PRRI Permesta, dan sekarang di Papua itu masih ada, ya, kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal. Nah, tujuan daripada belajar moderat itu yang pertama, ya, yang pertama adalah mencegah adanya radikalisme. Ya, kalau kita sudah berperilaku moderat, seluruh siswa Indonesia sudah berperilaku moderat, insya Allah tidak ada radikalisme. Ya, radikalisme ini ke arah kanan. Kemudian yang kedua, mencegah ekstremisme ke arah kiri. Komunis, sosialis, ya, komunis, ya, itu adalah ekstremis. Pemberontak adalah ekstremis. Ya, jadi tujuannya ke situ. Jadi kita belajar menjadi siswa moderat. Diharapkan nanti ketika kalian lulus dari sanawiyah ini, lulus dari perguruan tinggi, kalau nanti Anda kuliah, lulus dari SMA, Anda sekalian menjadi siswa, orang-orang yang moderat. Ketika masih jadi siswa di MTS 4, siswa yang moderat, siswa yang menghargai perbedaan, siswa yang selalu mengambil jalan tengah, selalu bermusyawarah, selalu adil, selalu proporsional dalam mengambil keputusan dan tindakan serta perilaku. Nah, kalau itu sudah terbentuk, insya Allah nanti ketika kita berada di masyarakat, kita menjadi orang-orang yang moderat, yang menghargai perbedaan, menghargai pendapat, selalu bermusyawarah, berperilaku adil, kemudian selalu mengutamakan kepentingan bersama. Itu adalah ciri-ciri moderat. Nah, anak-anakku sekalian, dalam belajar tentang moderat, ya, itu ada penanaman-penanaman, pembelajaran-pembelajaran. Yang pertama, kalau nanti kita di MTS, itu ada yang namanya kegiatan rutin. Itu kegiatan yang selalu dilakukan secara terus-menerus, reguler, dan terjadwal. Itu adalah kegiatan rutin. Apa saja? Yang pertama, doa sebelum memulai pelajaran. Ya. Kemudian yang kedua, budaya senyum, salam sapa. Ketika kita masuk ke pintu gerbang, nah, di sana disambut oleh Bapak Ibu guru. Ya, yang laki-laki salaman dengan guru laki-laki, dicium tangannya. Yang perempuan bersalaman dengan guru perempuan, dicium tangannya. Dengan cara apa? Tersenyum. Kemudian setelah senyum mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian menyapa, bagaimana ibu, bapak, sehat. Jadi seperti itu. Kemudian mengikuti upacara bendera. Ya, mengikuti upacara bendera. Insya Allah di MTS 4 ini, pembangunan karakter moderat dengan kegiatan rutin. Upacara bendera itu dilakukan setiap awal bulan dan pertengahan bulan, serta pada hari-hari besar nasional. Itu selalu ada upacara bendera. Dan yang jadi petugas adalah siswa. Yang jadi pembina adalah Bapak Ibu guru. Ya, itu.
Sehingga kita dilatih di sana tentang nasionalisme. Kita mencintai Indonesia dengan upacara bendera, salah satu buktinya. Yang selanjutnya mengikuti sholat duha setiap pagi, setiap hari, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, selalu mengikuti sholat duha. Kita berdoa setelah sholat duha itu. Kemudian juga ada pembiasaan membaca surat-surat pendek atau juga menghafalkan surat-surat pendek. Kemudian pada waktu istirahat ya istirahat. Tetapi ada juga pada waktu pukul ya 12 pada waktu istirahat. Pada waktu sholat duhur azan dikumandangkan. Kita berjamaah. Nah, dari berjamaah ini, dari sholat duha ini, kita mengenal teman kita, toleransi. Oh, meskipun saya itu dari keluarga kaya, tetapi karena saya datang terlambat, saya berada di belakang. Saya nggak bisa berada di soft depan. Nah, kemudian kita juga saling menghargai teman. Di soft depan misalnya, di sekitar kita yang tinggi badannya, itu menghargai yang badannya tidak terlalu tinggi. Itu dari berjamaah. Tidak ada yang namanya jamaah itu ya diatur, oh sing tinggi ono ngarep kabeh. Ndak. Siapa yang datang dulu berarti di depan. Ya, yang belum balik berada di belakang. Yang datang terlambat berada di belakang. Nah, kemudian anak-anak sekalian, pembiasaan yang lain adalah infak siswa. Ya, kegiatan rutin lain adalah infak siswa. 1 minggu 1 kali. Untuk apa infak siswa ini? Ini dimanfaatkan untuk kepentingan siswa. Barangkali ada temannya yang sakit, kita jenguk ke sana. Ya, kita kasih oleh-oleh. Ya, kalau misalnya dari keluarga nggak mampu, kita coba untuk mencarikan ya sumbangan sedikit-sedikit untuk biaya pengobatannya. Dari mana? Dari infak siswa ini. Kemudian yang selanjutnya adalah piket kebersihan kelas. Ya, wah, aku anaknya wong sugih ora gelem piket, gak gelem nyapu. Itu salah, karena seluruh siswa itu kedudukannya sama. Tadi waktunya piket ya piket, dikerjakan. Biarpun itu anaknya orang kaya ataupun anaknya orang miskin, orang nggak punya, tetap piket. Bang ganteng ataupun jelek, tetap piket. Cantik ataupun jelek, tetap piket. Tinggi, pendek, tetap piket. Ya, hitam, putih, kuning, tetap piket. Jadi tidak ada perbedaan. Kegiatan rutin. Yang kedua adalah kegiatan spontan. Jadi penanaman karakter moderat itu melalui kegiatan-kegiatan spontan. Yaitu kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Ya. Di antaranya adalah membiasakan mengucapkan salam setiap bertemu dengan guru, ya, teman, itu selalu mengucapkan salam. Kemudian bersalaman kepada guru yang sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, siswa perempuan dengan guru perempuan, siswa juga begitu, siswa putri dengan siswa putri, salamannya, siswa laki-laki dengan siswa laki-laki, ya. Nah. Kemudian selanjutnya membiasakan bersikap sopan dan santun. Nah, setiap ketemu dengan guru selalu senyum, bertemu dengan temannya senyum, bersalaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, ya, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Aku anak wong sugih gak gelem buang sampah. Aku tiap hari di rumah itu kalau membuang sampah ya di tempat saya berada di situ. Nanti biarkan pembantu saya yang di rumah itu membersihkan. Ketika kita di sekolah nggak bisa seperti itu. Ya, kita tetap menghargai peraturan di sekolah yang ada. Buanglah sampah pada tempatnya. Perlu diketahui bahwa sekolah kita ini adalah sekolah adiwiyata. Kebersihannya harus tetap terjaga. Kesehatan lingkungan betul-betul terjaga. Sopan santun siswa, perilaku karakter-karakter bagus harus terjaga.
Selanjutnya yaitu membiasakan antri. Ketika kita di kantin, jangan merasa badannya besar, tinggi, langsung nyerobot di depan sendiri. Jangan. Antri. Kalau datang terlambat, ya di belakang. Bukan langsung ke depan. Ya, misalnya untuk menabung juga begitu. Nah, di bank BTN yang ada di MTS 4, counter bank BTN yang ada di MTS 4 juga harus antri, tidak boleh langsung nyerobot-nyerobot. Ya, ke perpus juga begitu harus antri, ke kantin, ke koperasi dan lain sebagainya. Wudu, ya harus antri sesuai dengan urutannya. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya kegiatan spontan ini yaitu membiasakan menghargai pendapat orang lain. Jadi biasa menghargai orang lain. Kalau ngomong, ya hargai pendapat orang lain. Ketika ada musyawarah, ketika ada masalah, diselesaikan dalam musyawarah, maka hargailah pendapat orang lain, teman kita, guru kita, pendapatnya kita hargai. Ya. Untuk selanjutnya membiasakan minta izin. Ya, ketika keluar masuk dari ruangan, ojo seludar-seludur, jangan semaunya sendiri. Ya. Kalau misalnya di situ ada guru, ada ustadz yang mengajar di situ, maka minta izinlah kepada guru, ustadz di situ. Tapi ketika kita mendapatkan tugas, misalnya ustadznya atau gurunya rapat misalnya, kita mendapatkan tugas di situ. Ketika kita mau keluar dari kelas ke belakang misalnya, ke kamar mandi, mau kencing, mau apa, itu izin kepada ketua kelas. Ya, ketua kelas. Jadi selalu membiasakan izin. Yang selanjutnya membiasakan menolong atau membantu orang lain. Ya, selalu membantu orang lain, menolong orang lain. Ketika orang itu mendapatkan kesulitan, maka ketika kita membantu, maka luar biasa senangnya orang yang kita bantu. Lah, bantuan ini bukan hanya dalam bentuk materi, bukan hanya dalam bentuk uang, bukan hanya dalam bentuk barang. Ada kalanya bisa dalam bentuk tenaga. Ya, ada kalanya dalam bentuk motivasi, ya, menghibur ketika ada kesedihan dan lain sebagainya. Kemudian membiasakan menyalurkan aspirasi, ya, melalui media yang disediakan oleh sekolah atau madrasah. Misalnya ada majalah dinding, ada kotak curhat BK, kemudian juga ada majalah sekolah. Nah, kalau kalian misalnya ada masalah, silakan ke BK. Ya, kemudian juga kalau misalnya ada ide-ide, silakan ditulis di majalah dinding atau majalah sekolah. Kita punya majalah ya, majalah sekolah. Kemudian membiasakan konsultasi pada guru pembimbing atau BK dan guru lain sesuai kebutuhan. Kalau ada masalah, biasakan untuk selalu konsultasi dengan gurunya, dengan guru BK, dengan wali kelas, dengan guru yang bersangkutan. Ya, kalau ada kesulitan pelajaran, langsung menghubungi guru yang mengampu pelajaran tersebut. Ya, kalau ada kesulitan masalah-masalah keluarga yang berkaitan dengan sekolah, bisa ke guru bimbingan konseling. Ya, anakku sekalian, yang ketiga, untuk menanamkan perilaku atau karakter moderat ini, itu melalui kegiatan terprogram. Ya, terprogram, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah atau madrasah. Nah, kegiatan-kegiatan ini diantaranya adalah kegiatan kelas meeting. Nanti setiap kali akhir semester, kalian akan melakukan kelas meeting, yaitu berlomba antar kelas. Nah, ini kegiatan program. Untuk apa ini? Untuk membangun karakter moderat, menghargai kemenangan, sportivitas. Misalnya kalau lombanya itu olahraga, voli misalnya, ya sportif. Kalau menang ya menang, kalah ya kalah, tidak berbuat curang. Ya. Kemudian contohnya lagi misalnya lomba melukis atau kaligrafi, tidak curang. Kalau yang dikirim satu orang, ya satu orang itu tidak boleh dibantu yang lain. Nah, itu tidak curang, adil. Yang jadi juri, jadi wasit, nanti kalian semuanya
akan ikut berlomba di situ, yang menjadi penyelenggara kalian juga, yang menjadi wasit kalian juga, yang menjadi juri kalian juga. Ketika kalian menjadi wasit, jadi juri, itu harus adil. Nah, itu penanamannya di situ. Yang selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan memperingati Hari Besar Nasional. Misalnya kalau Agustus, itu ada lomba. Kemudian kalau Hari Pahlawan, memakai seragam-seragam kepahlawanan. Kita hargai apapun seragam yang dipakai atau kostum yang dipakai oleh teman kita. Kita hargai. Ya, itu adalah sudah suatu upaya untuk menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah karya wisata. Karya wisata di sini ada 2. Kalau kelas 8, kalau kelas 8 itu biasanya berkaitan dengan studi wisata. Ya. Kemudian kelas 9 itu juga studi wisata. Nah, ini kegiatan-kegiatan kelas 8 dan kelas 9 ada karya wisata. Kalau kelas 8 harus ada laporannya. Ya. Laporan-laporan ini semuanya akan dihargai oleh guru. Kerja kalian lah yang akan dihargai. Maka dari itu Anda sekalian harus menghargai teman. Ya, harus bermusyawarah, harus bekerja sama dalam membuat laporan tersebut. Kemudian kegiatan lomba mata pelajaran, pentas seni akhir tahun. Ya, biasanya itu pentas seni ini ada beberapa kali. Yang pertama biasanya dibarengi dengan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi. Kemudian juga dengan wisuda. Ya, wisuda di sini juga ada 2, wisuda baca tulis Al-Quran dan wisuda purna siswa. Tadi setelah kalian lulus di wisuda juga. Dan juga kegiatan perkemahan. Setiap tahun kelas 8 itu melakukan perkemahan yang disebut lomba tingkat 1. Nah, itu perkemahan. Anak-anakku sekalian, yang keempat adalah kegiatan keteladanan. Ya, yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Dapat dicontoh atau diteladani. Di antaranya adalah beribadah sesuai tuntunan atau sunnah Rasul. Ya, jadi kalau kita beribadah harus sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasul. Kemudian membiasakan berpakaian rapi. Yang selanjutnya membiasakan datang tepat waktu. Siapapun yang bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul, berpakaian rapi dan tepat waktu, insya Allah menjadi teladan di MTS ini. Kemudian berbahasa dengan baik, dengan sopan, dengan santun, rajin membaca. Kita punya perpustakaan, di sana juga dilengkapi komputer yang terhubung dengan internet. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin, buku-bukunya bagus untuk dibaca. Ya. Bisa juga cari informasi di internet yang ada di perpus, gratis. Silakan dimanfaatkan fasilitas itu. Anak-anakku sekalian. Kemudian yang lain adalah bersikap ramah. Ya, bersikap ramah. Nah, itulah ciri-ciri daripada karakter moderat dan penanaman karakter moderat yang harus kita miliki. Anak-anakku sekalian, demikian materi tentang membangun karakter moderat ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi manusia-manusia yang moderat, manusia-manusia yang adil, dan manusia-manusia yang bisa menjalankan tuntunan sesuai dengan sunnah Rasul, sehingga kita di masyarakat tidak dicap sebagai orang ekstrim dan tidak dicap sebagai orang radikal. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi siswa yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Demikian saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.